Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi pemerintahan yang disusun oleh tim dosen akuntansi pemerintahan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Materi hari ini adalah kelanjutan dari materi akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan, kemudian apa itu yang dimaksud dengan akuntansi belanja di pemerintahan. Hari ini kita akan membahas akuntansi pembiayaan. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan di pemerintah? Sebelum kita membahas perlakuan akuntansi pembiayaan, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pembiayaan. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, paragraf 50, pembiayaan itu adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi, di pembiayaan ini bisa kita lihat karakteristiknya adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan yang perlu dibayar kembali, pengeluaran yang akan diterima kembali, penerimaan untuk menutup defisit, dan pengeluaran untuk memanfaatkan surplus. Itulah karakteristik dari pembiayaan, ya. Transaksi pembiayaan ini merupakan wewenang PPKD. Oleh karena itu, pencatatannya hanya dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD sebagai entitas akuntansi. Jadi di SKPD tidak ada pembiayaan. Di SKPD hanya ada pendapatan dan belanja. Untuk PPKD ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari definisi tadi kita bisa membuat ada dua klasifikasi pembiayaan. Yang pertama disebut dengan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Kemudian pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Jenis-jenis penerimaan pembiayaan itu penggunaan silpa, kemudian pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, subsidi, pinjaman pemerintah, penerimaan kembali pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman. Jadi kita ketahui bahwa penerimaan pembiayaan adalah untuk menutup defisit, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah untuk memanfaatkan silpa, surplus atau silka. Bagaimana pengakuan pembiayaan? Untuk penerimaan pembiayaan itu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Artinya kedua pengakuan penerimaan dan pembiayaan ini kedua-duanya menggunakan basis kas atau kas basis. Sekarang pengukuran pembiayaan. Pengukuran pembiayaan itu menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, atau kas yang dikeluarkan, atau nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing itu harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Nah, kita akan bahas akuntansi penerimaan pembiayaan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah penggunaan silpa. Silpa yang I-nya huruf kecil ya, karena silpa yang I-nya huruf besar itu singkatan dari sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang artinya adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sedangkan silpa yang kecil itu adalah singkatan dari sisa lebih perhitungan anggaran. Ini merupakan sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan atau berkenaan. Sisa lebih perhitungan anggaran ini mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kita lihat contohnya ya. Pemerintah daerah menggunakan silpa tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan sebesar 2,5 miliar. Pencairan silpa ini dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017. Atas kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat sebagai berikut. Untuk LO-nya, kas di kas daerah sebesar 2,5 miliar. Kreditnya silpa sebesar 2,5 miliar. Dan untuk LRA-nya, perubahan sal 2,5 miliar dan penggunaan silpa tahun sebelumnya dikredit sebesar 2,5 miliar. Ingat, penerimaan pembiayaan ini jurnalnya adalah hampir sama dengan jurnal belanja, di mana debitnya adalah perubahan sal, kreditnya adalah jenis dari penerimaan pembiayaan ya. Di apapun jenis penerimaan pembiayaannya, maka debitnya adalah perubahan sal. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua, jenis penerimaan pembiayaan yang kedua yaitu pencairan dana cadangan ya. Apa yang dimaksud dengan dana cadangan? Dana cadangan itu merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Perda. Jadi yang dimaksud dengan dana cadangan ini adalah tabungan pemerintah. Jadi pemerintah ketika ingin melakukan kegiatan yang menggunakan dana yang besar, maka pemerintah sudah boleh mencadangkan dana cadangan setiap tahunnya, disisihkan, disimpan untuk nanti bisa dicairkan ketika dana cadangan ini mau digunakan ya. Tapi pembentukan ini juga harus tetap dilakukan dengan Perda ya. Misalnya beberapa tahun ke depan pemerintah akan membangun flyover yang membutuhkan dana yang banyak dan pembangunannya multi-year. Maka 3 tahun sebelum pembangunan, pemerintah sudah boleh melakukan pembentukan dana cadangan. Apa yang diperoleh ketika pemerintah melakukan pembentukan dana cadangan? Pemerintah akan mendapatkan yang pertama, penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa bunga. Nah, ini diperlakukan sebagai penambah dana cadangan. Misalnya nih, kan kalau menabung, menyimpan uang sebagai dana cadangan, maka akan memperoleh hasil yaitu dalam bentuk bunga. Kemudian hasil pengelolaan tersebut akan dicatat sebagai pendapatan di LA dalam pos lain-lain pendapatan asli daerah. Di bunga ini kita akui sebagai pendapatan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana. Misalnya tadi dana cadangan yang sudah kita bentuk dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dan sudah sampai tahun ke-5 itu sudah mencukupi pagu untuk membuat kegiatan yang ingin dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah melalui BUD bisa membuat surat perintah pemindah bukuan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah supaya pencairan dana bisa dilakukan ya. Contohnya pada tahun ke-5 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar 12 miliar. Misalkan dari pengelolaan dana cadangan ini diperoleh bunga ya sebesar 20 juta per bulan dan asumsi akumulasi pendapatan bunga itu sudah mencapai 1 miliar ya. 20 juta sebulan selama 5 tahun dia sudah mencapai 1 miliar. Maka pendapatan bunga ini akan diperlakukan sebagai pendapatan
ya, yang kita akui sebagai pendapatan asli daerah lain atau PAD lain. Maka atas transaksi ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui penerimaan kas di kas umum daerah dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Ya, kita lihat. Kas di kas daerah itu diakui sebesar 13 miliar. Kenapa 13 miliar? Karena kita lihat slide sebelumnya. Karena pencairan dana cadangan itu sebesar 12 miliar. Kemudian ada pendapatan bunga ya dari dana cadangan sebesar 1 miliar. Maka ketika pemerintah mencairkan dana cadangan yang 12 miliar juga mendapatkan bunga 1 miliar sehingga kas yang diterima adalah 13 miliar. Maka untuk jurnal ILO-nya dicatat kas di Kasda 13 miliar. Dana cadangan 13 miliar. Bagaimana dengan pencatatan LRA-nya? Ya, pencatatan LRA kita mencatat seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita akan mencatat di debit adalah perubahan sal, yaitu sebesar nilai uang yang masuk ke rekening kas daerah, yaitu sebesar 13 miliar. Namun uang ini diperoleh dari apa? Tadi kredit kita akan catat. Diperoleh dari penerimaan pencairan dana cadangan. Ya, penerimaan pembiayaannya itu penerimaan pencairan dana cadangan. Sebesar berapa? 12 miliar. Kemudian 1 miliar lagi adalah dicatat sebagai pendapatan jasa giro. Jadi ada perbedaan antara pencatatan ILO dengan pencatatan LRA, ya. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Jadi pencairan dana cadangan sebesar 12 miliar ditambah bunga dari dana cadangan, hasil dari dana cadangan itu diakui sebagai kas di kas daerah untuk LO sebesar 13 miliar. Kreditnya dana cadangan. Dan untuk LRA dicatat sebagai penerimaan dana cadangan 12 miliar dan pendapatan jasa giro 1 miliar. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ya? Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ini digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Ya, jadi misalnya ada penjualan hasil penjualan perusahaan milik BUMD, maka itu dimasuk juga ke dalam hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, atau ada investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Kita lihat contoh ya. Pada tanggal 5 Agustus, pemerintah provinsi Bertuah memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya pada BUMD Sarana Pembangunan dengan harga saham senilai 500 juta. Maka pemerintah akan mencatat untuk jurnal penjualan hasil kekayaan daerahnya sebagai berikut. Untuk LO, kas di Kasda atau kas di kas daerah sebesar 500 juta. Di debit, di kreditnya investasi pada BUMD sebesar 500 juta. Jurnal LRA-nya perubahan sal, tetap ya, perubahan sal 500 juta. Kreditnya penerimaan pembiayaannya dari mana? Dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah sebesar 500 juta. Ya, bisa kita lihat nih, ini jurnal LO-nya, ini jurnal LRA-nya. Pinjaman. Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan kas berupa utang pemerintah. Jadi kalau pemerintah melakukan penerimaan pinjaman itu disebut dengan utang pemerintah. Ini masuk dalam penerimaan pembiayaan karena ada kas masuk ke rekening kas negara atau pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pinjaman ini bisa untuk menutup defisit APBN. Pinjaman ini bisa berupa pinjaman dalam negeri, baik kepada bank, lembaga keuangan bukan bank, penerbitan obligasi, maupun pinjaman dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman luar negeri lainnya. Kita contohkan
pemerintah daerah mengeluarkan perda untuk tentang obligasi daerah. Pemerintah provinsi bertuah menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun, mulai berlaku 1 Maret 2017 dan berakhir 28 Februari 2022, sebanyak 1.000 lembar. Nilai per lembarnya Rp500.000. Suku bunga per tahun adalah 12%, dibayar setiap 6 bulan, itu per 1 Maret dan 1 September. Ya, maka untuk transaksi ini kita akan menghitung menjurnal pada saat terbitnya obligasi atau pada saat pengakuan penerimaan pembiayaan. Untuk jurnal RO ada kas masuk. Nah, kita catat kas di kas daerah sebesar 500 juta. Di debit dan kreditnya adalah utang dalam negeri, itu dalam bentuk obligasi sebesar 500 juta. Kemudian kita juga mengakui LRA, yaitu perubahan sal di debit sebesar 500 juta. Di kreditnya adalah penerimaan pembiayaan, pinjaman dalam negeri, obligasi sebesar 500 juta. Kemudian kalau ini penerbitannya 1 Maret ya 2017 dan pembayaran bunga ada 6 bulan sekali, maka pada 1 September 2017 kita harus menghitung bunga untuk pembayaran bunga. Bunga dibayar pada 1 September yaitu 6 bulan. Kita hitung berapa nilai bunga yang akan dibayar. Ya, menghitung bunga kan nilai pokok obligasi dikali dengan suku bunga obligasi per tahun dikali jangka waktu. Jadi dari soal kita ketahui nilai pokoknya ada 500 juta, suku bunganya 12%, jangka waktunya 6 bulan, maka kita kali 6 per 12, 30 juta. Nah, kita lihat sebelumnya, kan ada 500.000 per lembar dikali 1.000 lembar, jadi 500 juta. Suku bunga 12% per tahun. Masa periodenya 6 bulan ya. Lalu kita dapat perhitungan bunganya sebesar 30 juta. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat, jurnal untuk LO kita akan mengakui beban bunga 30 juta debit, kreditnya kas di kas daerah 30 juta. Kemudian untuk LLA-nya karena ada pembayaran bunga, maka ada beban bunga, ada pembayaran bunga, maka di LLA kita mencatat sebagai belanja bunga. Di debit 30 juta dan di kredit perubahan sal. Apapun belanjanya, kreditnya perubahan sal ya, 30 juta. Ini untuk pencatatan bunga. Kemudian ada contoh lanjutan. Misalnya tanggal 5 Juni berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara pemerintah provinsi bertuah dengan Bank Sejahtera menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuk uang ke rekening kas daerahnya sebesar 300 juta ya. Jadi untuk transaksi ini maka pemerintah akan menjurnal ada kas masuk 300 juta, kita jurnal di LO, kas di kas daerah debit 300 juta. Ini uang kasnya dapatnya dari mana? Ada perjanjian kredit jangka panjang, berarti utang jangka panjang kepada bank pemerintah. Kita catat di kreditnya utang dalam negeri sektor perbankan, utang jangka panjang besar 300 juta di kredit. Kemudian kita mencatat LRA untuk mencatat terjadinya penerimaan pembiayaan. Perubahan saldi debit sebesar 300 juta, kreditnya pinjaman dalam negeri bank misalnya besar 300 juta. Oke. Sekarang kita lihat tadi kita sudah sampai ke D. Sekarang E-nya. Penerimaan kembali piutang ya. Ketika diterimanya kembali pemberian pinjaman dari pemerintah pusat atau daerah atau dari pihak lain. Artinya seperti ini. Ketika pemerintah memberikan pinjaman kepada pihak lain, maka pemerintah memiliki piutang. Ketika piutangnya dibayar oleh pihak lain, maka itu menjadi penerimaan pembiayaan. Karena ada penerimaan kembali piutang. Ada kas masuk ke rekening kas umum daerah. Kita misal contohnya.
20 Juni, pemerintah daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah ABC sebesar 250 juta. Maka kita akan jurnal untuk LO-nya, kas daerah 250 juta, di debit, kreditnya bagian lancar tagihan kepada BUMD 200 juta. Kemudian untuk LLA-nya, perubahan sal 250 juta di debit, kreditnya penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan sebesar 250 juta. Terakhir yaitu penerimaan kembali investasi non permanen lainnya. Pemerintah bisa melakukan investasi non permanen lainnya, dan ketika menerima kembali investasi non permanen lainnya seperti investasi dalam proyek, penarikan dana bergulir, pencairan deposito jangka panjang, penerimaan kembali itu, maka ini merupakan penerimaan pembiayaan. Kita lihat contoh ya. Pemerintah menarik kembali dana bergulir dari masyarakat pada tanggal 15 Desember 2017. Jumlah dana bergulir yang dilepas dahulunya ya ketika dia investasi itu 50 juta. Kemudian pada saat kembali dia mendapatkan harga 70 juta. Kita catat jurnalnya. Untuk LO ya, kita akan mencatat kas daerah sebesar 70 juta, sebesar uang yang kita terima. Dana bergulir karena waktu kita investasi 50 juta di debit, maka kita kreditkan 50 juta. Ada selisih 20 juta ini merupakan surplus pelepasan investasi jangka panjang. Kemudian untuk LLA kita mencatat di debitnya perubahan sal 70 juta, kreditnya penarikan dana bergulir 70 juta, karena LLA tidak mencatat kemarin ketika dia berinvestasi ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu akuntansi pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pengeluaran pembiayaan yang pertama pembentukan dana cadangan. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pemerintah itu membentuk dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Kita contohkan, pada tanggal 1 Februari, pemerintah provinsi membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan PON 5 tahun sebesar 12 miliar. Masing-masing per tahunnya dianggarkan 2,4 miliar. Maka dari informasi ini, fungsi akuntansi PKD akan mengakui adanya perpindahan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan. Ketika ada pengeluaran dari dana rekening kas umum daerah dan akan diterima kembali 5 tahun ke depan, maka ini masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Nah, apa jurnalnya? Kita lihat di sini jurnalnya. LO akan menjurnal debit dana cadangan ya, pengeluaran pembiayaan dana cadangan 2,4 miliar dan kas di kasda di kredit karena ada pengeluaran kas sebesar 2,4 miliar. Untuk LRA kita akan mendebit jurnal pembentukan dana cadangan atau pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar 2,4 miliar. Kreditnya adalah perubahan sal. Kalau penerimaan pembiayaan jurnalnya debitnya perubahan sal, apapun jenis penerimaan pembiayaannya di kredit. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan, maka jurnalnya kebalikannya. Apapun jenis pengeluaran pembiayaannya di debit, kreditnya tetap perubahan sal. Sekarang yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Pemerintah bisa menyertakan modalnya ke investasi dengan harapan akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah ketika adanya kelebihan surplus. Jadi memanfaatkan silpa tahun sebelumnya, maka bisa dilakukan dengan pengeluaran pembiayaan dengan berinvestasi ya. Kita lihat contoh 24 Maret pemerintah Provinsi Bertuah menerbitkan perda tentang penanaman modal sebesar 300 juta ya. Karena ini pemerintah pasti setiap segala sesuatunya walaupun mau berinvestasi harus ada perdanya ya. Jadi dari transaksi ini maka PPKD
pihak akuntansi PPKD akan berjurnal untuk LO-nya, ya. Debitnya adalah investasi. Kalau dia berinvestasi pada BUMD, kita tulis investasi pada BUMD 300 juta. Kredit kas di kas daerah. Untuk LRA-nya, perubahan saldi kredit 300 juta, debitnya adalah pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal pemerintah. Jadi sama ya. Jenis pengeluaran pembiayaannya aja yang berbeda. Kemudian yang C, pembayaran pokok pinjaman kepada pihak ketiga. Ya. Ini ketika membayar pokok pinjaman, ini menjadi pengeluaran pembiayaan. Karena ada uang kas dari rekening kas umum daerah yang keluar ke pihak ketiga. Kapan kita membayar pokok pinjaman? Pada awalnya pemerintah lakukan penerimaan pembiayaan, pinjaman yang masuk ke rekening kas umum daerah yang akan dibayar. Ya. Misalkan contoh tanggal 2 Juli pemerintah daerah membayar pokok pinjaman atas utangnya yang sudah jatuh tempo sebesar 700 juta. Maka diterbitkanlah SP2DLS. Ketika SP2DLS terbit, berarti ada uang keluar dari rekening kas umum daerah. Kita jurnal utang dalam sektor perbankan di debit 700 juta, kas di kas daerah dikredit sebesar 700 juta untuk LO. Bagaimana dengan LRA? LRA kita akan mencatat di debitnya pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga bank 700 juta, perubahan sal 700 juta. Jadi yang LO tetap sama seperti kita yang jurnal biasanya. Yang LRA jurnalnya mirip dengan jurnal belanja ya. Kemudian akuntansi pengeluaran pembiayaan yang D, pemberian pinjaman daerah ya. Kalau tadi pemerintah membayar pokok pinjaman, artinya pemerintah berhutang. Kalau sekarang adanya uang kas di rekening umum kas daerah dan pemerintah memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Artinya pemerintah mempunyai piutang ya. Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, boleh perusahaan daerah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Contoh, pemerintah Provinsi Bertuah memberikan pinjaman kepada pemerintah kota sebesar 5 miliar selama 5 tahun. Pada tanggal 1 Juni, pinjaman tersebut ditransfer ke rekening pemerintah Kota Madani. Maka untuk tanggal 1 Juni ini PPKD ya, entitas akuntansi PPKD akan menjurnal investasi non permanen pinjaman kepada Pemda lain, masuk dari bagian investasi non permanen sebesar 5 miliar, kreditnya kas di kas daerah untuk jurnal LO. Bagaimana untuk jurnal LRA-nya? Sama, pemberian kalau mau lengkap, pengeluaran pembiayaan dan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya 5 miliar, kreditnya perubahan sal. Sekianlah hasil dari materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu bahwa pembiayaan di pemerintah itu ada terbagi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang mana penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permainan lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang artinya semua penerimaan ke rekening kas umum daerah yang diharapkan akan dibayar kembali dan tujuannya adalah untuk menutup defisit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah selain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Artinya semua transaksi pengeluaran melalui rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali. Biasanya ini untuk memanfaatkan surplus atau silpa tahun lalu. Jenis-jenis penerimaan pembiayaan, penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan,
pinjaman pemerintah dan penerimaan kembali. Dan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pembelian pinjaman. Demikianlah materi hari ini, kami rujuk dari beberapa literatur yang bisa kita lihat di lampiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.